Pada pertemuan kali ini akan dibahas lingkungan dan ruang lingkup akuntansi. Yang pertama adalah definisi akuntansi. Karakteristik dari akuntansi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah identifikasi, pengukuran, kombinasi informasi keuangan. Yang kedua adalah akuntansi sangat dekat dengan entitas ekonomi. Entitas ekonomi yang terjadi perubahan signifikan baik segi ukuran dan kompleksitas. Akuntansi tetap hadir di dalam suatu entitas ekonomi. Karakteristik ketiga adalah pemakai atau pihak berkepentingan yang terdiri dari investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Dari karakteristik tersebut, akuntansi merupakan produk dari lingkungannya. Artinya adalah lingkungan ini adalah kondisi sosial ekonomi, politik, hukum. Akuntansi mampu menyesuaikan terhadap kondisi sosial ekonomi, kondisi politik, dan hukum. Akuntansi juga bisa menyesuaikan karakteristik dari manusia sehingga akuntansi disebut sebagai seni atau art. Akuntansi juga dapat dipahami dari sudut pandang yang pertama kegiatan jasa. Akuntansi sebagai jasa penyedia laporan keuangan yang menghasilkan informasi keuangan. Dari sudut pandang bidang studi, akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan tentang ilmu akuntansi, ilmu pembukuan, pencatatan, ilmu tentang metode debit dan kredit, ilmu terhadap menghasilkan laporan keuangan. Yang ketiga adalah sudut pandang proses atau kegiatan, di mana dari sudut pandang ini akuntansi terdiri dari siklus yang dimulai dari transaksi sampai menghasilkan laporan keuangan yang menghasilkan informasi untuk digunakan para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pengambilan keputusan. Dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat konsep-konsep yang menyertainya. Yang pertama adalah tujuan laporan keuangan disusun tersebut. Yang kedua, asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang keempat, pengukuran unsur laporan keuangan. Kita mulai dari tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi terkait posisi keuangan. Posisi keuangan dapat kita lihat dari neraca, sehingga kalau kita lihat di neraca selalu per 31 Desember, per 30 Juni ada kata-kata per di depannya. Itu menunjukkan bahwa posisi di suatu tanggal tertentu. Informasi yang terkait kinerja yang berikutnya terdapat di laporan keuangan laba rugi. Kinerja terlihat dari laba perusahaan atau rugi perusahaan, segi biaya, beban, atau segi pendapatan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan, yaitu stakeholder dalam pengambilan keputusan. Siapakah pemakai laporan keuangan tersebut? Yang pertama adalah investor yang berkepentingan terhadap risiko pengembalian investasi, karyawan yang terkait menilai apakah perusahaan tempat dia bekerja bisa terus memberikan dia kesempatan kerja, dan penilaian terkait apakah nanti perusahaan mampu membayar pensiun bagi mereka yang bekerja di perusahaan tersebut. Bagi pemberi pinjaman berkaitan dengan keputusan pemberi pinjaman serta bunga. Pemberi pinjaman juga menganalisis apakah perusahaan ini layak diberi pinjaman atau tidak. Jangan sampai ketika pinjaman diberikan, pengembaliannya menjadi tersendat atau menjadi utang macet. Yang berikutnya adalah pemasok dan kreditor. Terkait keputusan apakah jumlah terutang akan bisa dibayar pada saat jatuh tempo. Ini dinilai dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Apakah dinilai sanggup membayar pada saat jatuh tempo, apakah bisa membayar dalam waktu yang lebih pendek. Pemakai berikutnya adalah pelanggan. Pelanggan berkepentingan terhadap informasi kelangsungan perusahaan yang tergambar dari laporan keuangan. Hal ini menjadi penting ketika suatu pelanggan telah bekerja dengan perusahaan sebagai mitra dalam perjanjian jangka panjang, sehingga sangat penting untuk melihat
mengevaluasi laporan keuangan mitra perusahaannya. Yang berikutnya adalah pemerintah, dan yang berikutnya adalah masyarakat. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada suatu asumsi. Yang pertama adalah dasar akrual. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan saja pada saat kas akan diterima atau kas akan dibayar. Asumsi yang kedua adalah kelangsungan usaha atau going concern. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan secara terus-menerus. Karena dengan asumsi going concern, perusahaan berasumsi bahwa perusahaan tersebut didirikan tidak untuk dilikuidasi atau dibubarkan. Perusahaan akan terus melanjutkan usaha di masa depan, sehingga laporan keuangan harus tetap disusun secara terus-menerus karena usaha terus berlanjut dan perusahaan mengalami going concern. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan. Jadi agar informasi keuangan menjadi berguna, maka informasi di laporan keuangan tersebut harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Karakteristik pertama adalah relevan. Jadi, ketika kita melihat suatu angka di laporan keuangan dan kita mengambilkan keputusan, kita harus meyakini bahwa keputusan itu diambil berdasarkan informasi yang relevan. Jadi dari angka tersebut bisa mempengaruhi kita mengambil keputusan, dan keputusan itu secara tepat karena sudah bisa dianalisis berdasarkan peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang berikutnya adalah representasi. Jadi mewakili keadaan perusahaan sebenarnya. Ketika kita melihat angka-angka di laporan keuangan, tersebut menginformasikan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Apakah perusahaan sedang pengembangan usahanya, apakah perusahaan sedang mengalami kerugian, apakah perusahaan sedang mengembangkan bisnisnya, memperkuat dari segi asetnya dengan investasi, dan sebagainya. Berikutnya adalah karakteristik dapat dibandingkan. Pemakai harus bisa membandingkan laporan keuangan antar periode. Kalau kita lihat laporan keuangan yang disajikan oleh auditor, bahwa laporan tahun berjalan disandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Bila perlu, laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi laporan 5 tahun terakhir atau 10 terakhir, sehingga terukur tren posisi dan kinerja keuangannya. Yang berikutnya adalah terverifikasi. Mampu meyakini pengguna bahwa informasi keuangan menggambarkan fenomena ekonomi sebagai mana mestinya. Contoh ketika kita menemukan bahwa misalnya beban pegawai kok naik dari tahun lalu, kita harus bisa verifikasi. Oh, ternyata memang ada kenaikan gaji karyawan. Terverifikasi dengan alasan seperti tersebut dan logis. Yang berikutnya misalnya SPPD biaya perjalanan menjadi tinggi. Kita verifikasi, ternyata memang dilakukan demikian untuk perluasan segmen pasar dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tepat waktu. Jadi laporan keuangan harus selesai di tepat waktu. Ketika evaluasi akhir tahun 31 Desember, maka paling tidak bulan Februari sudah close. Sehingga ketika manajemen perusahaan ingin mengambil keputusan, dapat dengan segera dilakukan. Jangan sampai laporan keuangan molor sampai Juni, akhirnya keputusan menjadi tidak relevan. Karena sudah misalnya sudah sampai pertengahan tahun, ketika bulan Juni tersebut ya, informasi laporan keuangan menjadi tidak akurat dan keputusan juga menjadi tidak di waktu yang tepat. Yang berikutnya terpaham. Kualitas laporan keuangan yang dengan segera dapat dipahami oleh pemakai. Laporan keuangan yang disajikan oleh auditor biasanya tersaji menjadi dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan ketika kita melihat suatu angka tertentu dan ingin tahu isi detailnya, maka
Biasanya akan terdapat angka halaman rujukan. Untuk kita tuju halaman tersebut, bisa melihat detail dari angka yang kita cari, angka yang kita akan cari detailnya. Yang berikutnya adalah pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran terbagi dua, pengukuran posisi keuangan, pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran posisi keuangan terkait laporan neraca, laporan posisi keuangan. Bisa diukur aset pada saat tertentu, berapa sih liabilitas pada saat tanggal tertentu, berapa sih ekuitas pada saat tertentu. Ini semua tergambar pada laporan neraca. Pengukuran yang berikutnya adalah kinerja keuangan. Ini dapat dilihat dari laporan laba rugi komprehensif, yang unsurnya terdiri dari pendapatan dan beban. Kinerja keuangan tergambar dari selisih pendapatan dan beban tersebut. Ketika perusahaan mengalami laba, maka kinerjanya tentu baik. Ketika perusahaan mengalami rugi, maka kinerja dinilai kurang baik. Demikian pembahasan pada hari ini. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Terima kasih.